Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Zat Ilahi Rabbi yang Maha Suci, yang dimana telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Arab pada minggu kali ini walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Taufik Hamdani dengan NIM 121201010171, lalu teman saya Siti Mikial Agustin dengan NIM 121201010162, lalu Tazkiyah Fauzian NIM 121201010172, dan Wafi Khairun Najla dengan NIM 121201010176. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang adad ma'dud. Baiklah, materi pertama yang akan kelompok kami bahas adalah pengertian adad ma'dud yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian adad ma'dud. Adad adalah sesuatu yang menunjukkan terhadap bilangan, sedangkan ma'dud adalah sesuatu yang sudah terbilang atau terhitung. Contohnya seperti yastari hamidun fiddakani khomsatu aklamin wasalasu mistorotin. Di sini yang disebut adad itu adalah khomsatu dan salasu, sedangkan ma'dudnya adalah aklamu dan mistorotu. Kenapa khomsatu dan salasu disebut adad? Karena khomsatu dan salasu itu mengandung arti bilangan, yang artinya itu 3 dan 5. Sedangkan kenapa aklamu dan mistorotun itu disebut sebagai ma'dud? Karena mistorotu dan aklamu itu mengandung menunjukkan sesuatu yang telah terbilang atau terhitung. Kan tadi contohnya yastari hamidun fiddakani khomsatu aklamin wasalasu mistorotin. Nah, di situ sudah jelas ya bahwa mistorotin itu ada 3. Jadi ada 3 penggaris, sedangkan khomsatu aklamin itu ada 5 pulpen artinya itu ya. Nah, baik, materi tentang pengertian cukup sekian. Dilanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu kaidah-kaidah adad ma'dud. Dalam pembahasan tentang adad dan ma'dud, biasanya adad dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu adad idhofah, adad murakkab, adad ataf maktub, dan adad ukud. Adapun kaidah-kaidahnya sebagai berikut. Adad idhofah. Yang dimaksud adad idhofah adalah bilangan yang dimulai dari angka 3 sampai dengan angka 10. Jika adad digabungkan atau diidhofahkan, maka akan memiliki kaidah-kaidah tertentu. Supaya lebih paham, kita beri contoh saja ya. Contoh yang pertama, salah satu rijalin. Contoh yang kedua adalah salah su nisain. Dari kedua contoh yang telah disebutkan tadi, dapat kita lihat bahwa adadnya adalah kata salah satu dan kata salasu. Kedua adad tersebut dibentuk dari jenis kata yang berbeda. Pada contoh yang pertama, adadnya menggunakan tak marbutoh dan ma'dudnya berasal dari isim mudzakkar. Sedangkan pada contoh yang kedua, adadnya tidak menggunakan tak marbutoh atau bisa disebut muzakkar, dan ma'dudnya berasal dari isim mu'annas. Selain itu, dapat kita ketahui dari dua contoh yang tadi disebutkan bahwa ma'dudnya itu berbentuk isim jamak dan dibaca jar. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa
paling tidak ada 3 kaidah yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama, antara adad dan ma'dud dalam adad idhofah selalu berlawanan dalam muzakkar muannasnya. Yang kedua, ma'dud dalam adad idhofah harus selalu dibentuk menjadi isim jamak dan harus selalu dibaca jar. Yang ketiga, ketika kita melihat ma'dud apakah muzakkar atau muannas, hendaklah kita melihat dari mufradnya terlebih dahulu, tidak langsung melihat kepada jamaknya. Contohnya seperti kata akmisotun. Jika kita tidak mengetahui arti kata akmisotun, kita akan beranggapan bahwa itu adalah muannas karena terdapat tak marbutoh. Tetapi jika dilihat dari mufradnya, yaitu komisun yang berarti kemeja, ya, itu adalah muzakkar. Jadi jika kita ingin membuat kalimat pada adad idhofah, yang benar adalah salah satu akmisotun, bukan salah su akmisotun. Perkenalkan, nama saya Siti Mikiel Agustin dengan NIM 12120100162. Di sini saya akan menjelaskan kaidah adad ma'dud. Yang kedua yaitu adad murakkab. Adad murakkab dimulai dari bilangan 11 sampai 19. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Pertama, satuan selalu berlawanan dengan ma'dudnya. Jika ma'dudnya muzakkar, maka satuan menggunakan tak marbutoh. Begitupun sebaliknya, jika ma'dudnya muannas, maka satuan tidak menggunakan tak marbutoh. Kedua, berbeda dengan satuannya. Puluhan selalu sesuai dengan ma'dudnya dalam hal muzakkar dan muannas. Ketiga, ma'dud selalu mufrad dan dibaca nasab karena tamyiz. Ketiga, adad atop maktub. Kaidah ini dimulai dari 21 sampai 99 kecuali 20, 30, 40 sampai dengan 90. Dan kaidah-kaidahnya sebagai berikut. Yang pertama, sama seperti adad sebelumnya, satuan selalu berlawanan dengan ma'dudnya dalam hal muzakkar dan muannas. Yang kedua, i'rabnya puluhan, senantiasa mengikuti satuan, dan jika i'rabnya satuan, mengikuti kedudukan dalam kalimat, seperti jika satuan i'rabnya fa'il, maka dibaca rofa, sedangkan jika maf'ul bih, maka dibaca nasab. Yang ketiga, ma'dud selalu dibaca mufrad nasab. Kaidah yang keempat, adad ukud. Adad ini berupa puluhan, mulai dari 20, 30, 40, sampai 90. Adapun kaidah-kaidahnya sebagai berikut. Pada puluhan berlaku hukum jama' mudzakkar salim. Jadi jika harus dibaca rofa, maka menggunakan tanda waw nun, dan jika harus dibaca nasab, maka menggunakan tanda ya nun. Sedangkan cara menentukan i'rabnya tergantung kedudukannya dalam kalimat. Yang kedua, ma'dud selamanya berupa isim mufrad dan dibaca nasab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan terhadap kaidah adad ma'dud, peran dan fungsinya dalam mencegah terjadinya lahan berbahasa. Dalam hal ini kita difokuskan pada aturan muzakkar dan muannasnya, yakni satuan harus selalu berlawanan dengan ma'dud baik pada adad idhofah, murakkab maupun ataf dan maktuf. Dan puluhan pada adad murakkab itu selalu sesuai dengan ma'dudnya dalam hal muzakkar dan muannasnya. Kaidah ini berbunyi, bilangan satuan harus berlawanan dengan ma'dud baik pada adad mufrad, murakkab maupun ataf maktub. Dan puluhan pada adad murakkab itu selalu sesuai dengan ma'dudnya dalam hal muzakkar dan muannasnya. Nah, kaidah tersebut kalau kita terapkan dalam kalimat sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama itu adad idhofah. Contohnya itu aqamul muslimuna yakhmisu sholawat fil yaum, yang artinya orang-orang muslim dalam sehari melakukan sholat 5 kali. Kata sholawat itu adalah jamak dan mufradnya itu adalah sholat. Nah, isi mufrad itu berbentuk isi mufrad muannas, yang dimana dalam hal ini ma'dud itu dari bilangan khamsun. Sesuai ketentuan, jika ada ma'dud yang mu'annas, maka adadnya tanpa menggunakan tak marbutoh, yaitu khamsun. Nah, contoh yang kedua itu yang lamul mudarisu khamsatun wa isyrina thaliban.
Artinya guru itu mengajar 25 siswa di kelas. Kata toliban itu yang menjadi ma'dud dalam kalimat tersebut, yang menunjukkan muzakkar. Maka sesuai dengan ketentuannya, bilangan satuannya itu harus menggunakan ta marbutoh, yaitu khamsatun. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Wafi Farunajla, mengenai pendapat para ahli tentang kaidah-kaidah adat dan ma'dud. Yang pertama dari Imam Abi Muhammad Jamaluddin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Hisham Al-Ansori tentang muzakkar dan mu'annas. Beliau membaginya ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu keharusan muzakkar dengan muzakkar, mu'annas dengan mu'annas untuk bilangan 1 sampai dengan 2. Dan yang selanjutnya yaitu mu'annas senantiasa berlawanan dengan muzakkar dan sebaliknya. Ini diperuntukkan untuk bilangan 3 sampai dengan 9. Dan yang terakhir yaitu tafsil untuk bilangan angka 10, yang artinya jika bukan muqarabah maka yang berlaku adalah muzakkar dengan mu'annas atau sebaliknya mu'annas dengan muzakkar. Tapi jika muqarabah yang berlaku, maka yang berlaku sesuai qiyas, yaitu muzakkar dengan muzakkar dan mu'annas dengan mu'annas. Yang selanjutnya menurut Yusuf Muhammad Al-Baqai, beliau mengatakan bilangan 3 sampai dengan 10 tetap menggunakan ta marbutoh jika madudnya muzakkar. Namun sebaliknya, jika madudnya mu'annas maka ta marbutoh pada bilangan tersebut harus dihilangkan. Sedangkan adatnya dimudofkan kepada isim jama. Jika madud tersebut memiliki jama kilah dan kasroh, maka yang utama itu menggunakan jama kilahnya. Jadi bilangan 3 sampai dengan 10 hanya dimudofkan kepada jama, sedangkan bilangan 100, 1000 itu hanya dimudofkan kepada mufrad. Ada juga yang dimudofkan kepada jama namun hanya sedikit, dan seterusnya. Dan yang terakhir menurut Ibnu Hamdun, para ahli nahwu memberi penjelasan bahwa mengapa orang Arab itu memberlakukan aturan tersebut, yaitu keberlawanan dalam hal muzakkar dan mu'annas antara adat dan ma'dud. Karena muzakkar itu ringan, sedangkan mu'annas itu sebaliknya, yaitu berat. Jadi setiap kalimat yang terdapat ta marbutoh maka itu berat, sedangkan kalimat yang tidak terdapat ta marbutoh maka itu ringan. Dan untuk mendapatkan ta'adul keseimbangan, maka yang berat itu harus dengan yang ringan. Artinya jika madudnya sudah menunjukkan mu'annas, maka adatnya jangan mu'annas lagi, nanti terlalu berat. Maka sebaliknya gitu, jika madudnya sudah menunjukkan muzakkar, maka adatnya jangan muzakkar lagi, nanti terlalu ringan. Jadi muzakkar dengan mu'annas atau mu'annas dengan muzakkar. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan serta kesalahan. Terima kasih juga atas waktunya untuk menonton video pembahasan materi adat ma'dud dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.